perkenalkan, saya Rita Rahma dengan NIM 2110112922007 dari kelas A2 Fakultas Pendidikan Universitas Demokrat. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Maya SDJ MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi. Di sini saya akan mempresentasikan atau mensinyalkan proposal yang saya ajukan dengan judul pengembangan media pembelajaran alat peraga proses peredaran darah interaktif berbasis 3D untuk siswa kelas 8 SMP pada materi sistem peredaran darah, yang mana untuk memenuhi UAS saya pada mata kuliah Manajemen Inovasi. Next. Baik, langsung saja latar belakang penelitian saya ini, yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Badala dan kawan-kawan sebelumnya pada materi sistem peredaran darah manusia itu, siswa merasa kesulitan pada materi ini dikarenakan kurangnya minat dari siswa dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Dan yang kemudian dari hasil penelitian Supri dan kawan-kawan tahun 2019 diketahui bahwa penggunaan alat peraga media analog peredaran darah itu mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan juga mampu menarik minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, setelah itu saya juga melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan wawancara kepada siswa kelas 9 yang sebelumnya pernah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 8 pada materi sistem peredaran darah manusia. Dari situ diketahui bahwa ternyata selama ini penggunaan media pada materi sistem peredaran darah manusia itu masih menggunakan media yang tidak bervariasi dan masih menggunakan media konvensional dan yang bersifat dua dimensi seperti buku pelajaran dan juga poster atau gambar-gambar saja. Nah, oleh karena itulah saya sebagai peneliti di sini ingin mengembangkan suatu media yang dengan judul media alat peraga proses peredaran darah interaktif berbasis 3D pada materi sistem peredaran darah manusia untuk siswa kelas 8 SMP. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu adalah apakah media pembelajaran alat peraga proses peredaran darah interaktif berbasis 3D itu sudah valid, sudah praktis dan juga sudah efektif untuk digunakan pada siswa SMP kelas 8 pada materi sistem peredaran darah manusia. Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kelayakan dari penggunaan media pembelajaran proses peredaran darah interaktif berbasis 3D pada siswa kelas 8 SMP pada materi sistem peredaran darah manusia. Adapun secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas, praktikalitas, dan juga efektivitas dari media pembelajaran alat peraga proses peredaran darah interaktif berbasis 3D untuk digunakan pada siswa SMP kelas 8 materi sistem peredaran darah manusia. Next. Kemudian spesifikasi dari produk yang diharapkan, di sini ada prototipe alat peraga proses peredaran darah interaktif yang dirancang sebelumnya, di mana ada 3 spesifikasi produk utama yang diharapkan, yaitu ada saluran darah utama, simbol arah aliran darah, dan juga label dan penjelasan. Next. Adapun manfaat teoritis dari penelitian yang akan saya kembangkan ini itu untuk menambah sumber pengetahuan mengenai pengembangan media pembelajaran alat peraga berbasis 3D yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, khususnya melalui penggunaan media alat peraga proses peredaran darah interaktif berbasis 3D dalam pembelajaran sistem peredaran darah manusia. Adapun secara manfaat praktisnya, bagi peneliti sendiri itu menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang itu melakukan penelitian yang sama. Bagi guru itu sebagai alternatif pilihan media pembelajaran yang bisa digunakan pada materi sistem peredaran darah manusia. Bagi siswa itu untuk mempermudah siswa memahami materi sistem peredaran darah manusia, dan bagi sekolah itu untuk meningkatkan mutu pendidikan atau mutu kegiatan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA. Baik, selanjutnya yaitu kajian pustaka. Di sini ada beberapa definisi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, pengertian media pembelajaran menurut Pantauan 2019 adalah suatu alat yang digunakan pengajar untuk menyampaikan pesan kepada pembelajar agar pesan itu sampai kepada pembelajar dengan baik. Adapun peran dari media pembelajaran itu sendiri, yaitu media pembelajaran mempunyai peran yang penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Di antaranya itu seperti munculnya proses pembelajaran yang lebih kondusif, terjadinya umpan balik dalam proses belajar mengajar, dan mencapai hasil yang optimal. Next. Kemudian manfaat media pembelajaran sendiri ada 4, yaitu penyampaian materi itu bisa diseragamkan, kemudian
serta menjadi lebih interaktif. Dan adapun jenis media pembelajaran itu terbagi menjadi dua, yaitu media modern dan media konvensional. Media modern sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada media visual, media audio, dan media audiovisual. Dan media konvensional itu adalah media yang tidak ditunjang oleh peralatan elektronik ataupun internet, misalnya seperti buku ataupun poster. Nah, selanjutnya bagaimana sih pembelajaran sistem pendidikan manusia yang selama ini sedang berjalan? Jadi salah satu penelitian terdahulu itu yang dilakukan di SMPN 8 Suramandi 1 Atap, itu siswanya menghadapi kesulitan dalam materi sistem peredaran darah manusia ini dikarenakan kurang bervariasinya metode dan juga media yang digunakan. Next. Media alat peraga sendiri itu didefinisikan sebagai media pembelajaran yang dirancang, dibuat atau disusun secara sengaja dengan mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep maupun prinsip-prinsip yang dipelajari. Sedangkan media alat peraga 3 dimensi adalah media alat peraga yang berwujud 3 dimensi. Nah, validitas sendiri itu adalah valid atau sahih atau tepat, artinya instrumen yang dibangun itu mampu mengukur apa yang diukur. Nah, validitas di sini terbagi menjadi 4, yaitu validitas isi, validitas bahasa, validitas penelitian, dan juga validitas teknis. Nah, praktikalitas sendiri merupakan kemudahan produk yang dihasilkan pada saat digunakan. Praktikalitas ini diukur dari sudut pandang guru dan juga sudut pandang siswanya. Adapun efektivitas itu adalah tingkat keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tujuan, yakni dilihat dari hasil belajar siswanya nanti apakah ada peningkatan atau tidak. Kemudian motivasi belajar adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi itu mendorong untuk pelajar itu mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan hasil belajar adalah merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Nah, jadi di sini ada kerangka berpikir di mana guru dan siswa dalam proses pembelajaran materi sistem peredaran manusia itu tentunya memerlukan media. Nah, media yang tersedia saat ini itu masih berupa media berbasis 2 dimensi yang mana memerlukan inovasi dikarenakan masih ada kendala dalam penggunaan media berbasis 2 dimensi. Artinya membutuhkan media baru yang berbasis 3 dimensi supaya dapat menyampaikan secara nyata konsep dari proses peredaran darah itu. Yang mana di sini adanya solusi dari permasalahan hal ini adalah dikembangkanlah sebuah alat peraga proses peredaran darah interaktif berbasis sendiri. Next. Kemudian ketiga yaitu metode penelitian. Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau R&D (Research and Development) dan menggunakan model EDI atau Analyze, Design, Development, and Implementation, yang mana bertujuan untuk dapat menghasilkan produk media pembelajaran sehingga menggunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan untuk menguji keefektifan media tersebut supaya dapat berguna bagi siswa. Next. Di sini ada kerangka kerja dari model EDI yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Next. Adapun kerangka kerjanya, analisis ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu analisis masalah dan juga analisis kebutuhan. Sebelumnya kan sudah ditempatkan pada kerangka masalah, dan pada masalah lalu lakukan analisis kebutuhan yang dibutuhkan siswa itu apa. Lanjut. Kemudian langkah kedua itu desain atau melakukan prototype media yang dibutuhkan sesuai dengan hasil dari analisis kebutuhan. Yang ketiga yaitu pembuatan media pada proses peredaran interaktif dan juga melakukan review oleh atau validasi oleh ahli media, ahli bahasa, dan juga ahli materi. Nah, yang selanjutnya itu implementasi. Implementasi di sini yaitu tahap pengujian alat peraga proses peredaran itu kepada siswa dan juga guru IPA SMP kelas 8. Dan yang terakhir evaluasi, yaitu berdasarkan hasil implementasi maka media pembelajaran itu kemudian diperbaiki lagi untuk hasil yang lebih baik lagi. Adapun tempat dan waktu dari penelitian ini direncanakan itu selama 3 bulan di SMP Negeri 4 Alun-Alun. Subjek dan objek penelitian ini yang subjeknya itu ada 1 orang ahli materi, 1 orang ahli media, dan juga 1 orang ahli bahasa, dan pemikiran masih kelas 8 serta siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Alun-Alun. Dan juga objeknya itu adalah media pembelajaran itu sendiri. Itu media pembelajaran alat peraga proses peredaran interaktif berbasis sendiri.
Next. Tahapan validasi dilakukan oleh 3 ahli, yaitu ahli materi, ahli bahasa, dan juga ahli media. Next. Instrumen pengumpulan datanya yang pertama itu lembaga validasi yang ditujukan kepada para ahli validasi, kemudian angket untuk mengetahui praktikalitas siswanya ditujukan kepada guru dan siswa. Next. Kemudian ada tes hasil belajar untuk mengukur efektivitasnya, yang mana itu digunakan soal tes dan post test dengan jenis tes tertulis berupa tes uraian. Next. Nah, teknik analisis datanya untuk data validasi ahli ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan rumus ini dengan skala interval sekian, dan nanti akan diketahui validitasnya berdasarkan kriteria yang ada. Next. Kemudian untuk analisis data praktisan dari angket siswa tersebut, ini kamu menggunakan rumus ini berdasarkan interval skala penilaian praktisan tersebut, dan nanti diketahui hasilnya berdasarkan kriteria tingkat praktisan. Next. Dan yang terakhir itu ada analisis data efektivitas, yang mana diukur dari hasil belajar siswanya dihitung menggunakan rumus Engage, dan nanti hasil dari rumus Engage itu diketahui angka berapa, dan termasuk dari kriteria Engage nomor apakah tinggi, sedang, atau rendah efektivitas. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Baik, saya di sini perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan menanyakan tentang presentasi Anda tadi. Kan tadi Anda menjelaskan bahwa analisis data efektivitas menggunakan uji Engage. Nah, hal itu belum dijelaskan secara jelas mengapa metode tersebut kamu pilih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejak saya menjawab, mungkin bisa ya, jadi kenapa saya memilih teknik analisis data menggunakan uji normalisasi ini? Dikarenakan uji Engage ini bisa menampilkan menunjukkan perubahan yang terjadi pada hasil belajar siswanya. Jika